Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang kasih, Allah yang terus mengasihi kami. Kami ada sampai hari ini adalah bukti dari kasih Allah. Kami dapat diselamatkan dari penghukuman kekal, bukti dari kasih Allah. Saat ini ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang buka hati pikiran kami, sehingga firman-Mu bekerja dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan bagi kami, dan terus membuat iman kami setia kepada Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Hari ini kita berkumpul, Bapak Ibu Saudaraku, semua terima kasih dan kemurahan Tuhan. Selamat datang keluarga Memori. Terima kasih telah mengunjungi kami tiap bulan, datang mengunjungi kami yang ada di cabang Labuan. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saudara terkasih dalam Tuhan, slide yang pertama, yang paling pertama. Oke, mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Dengan kasih Kristus saya pun jemaat untuk berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Sebagai berikut di sana, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Janganlah kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Silakan duduk kembali.
Firman Tuhan berkata yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, kemudian melakukan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada umumnya di rumah-rumah orang Kristen itu ada gambar seperti ini, dengan bentuk yang berbeda. Ada yang punya laut di dadanya dan lain sebagainya. Karena memang saudaraku, orang Kristen itu identik dengan gambar seperti ini. Tetapi jangan sampai saudara-saudari menuhankan gambar ini, ya. Karena ini adalah gambar hasil imajinasi seseorang untuk menggambarkan bagaimana rupa Allah. Tetapi ini bukan rupa Allah. Jika saudara ingin melihat rupa Allah, mau melihat wajah Allah, coba pandang orang yang ada di sampingmu. Coba pandang. Maka berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Ya. Jadi kalau ada orang lain yang menghancurkan sesamanya, berarti dia menghancurkan gambarnya Tuhan. Amin. Karena kita ini adalah gambar Allah. Bahkan di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita adalah ciptaan baru yang telah diselamatkan oleh Allah dan telah dipersiapkan untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Jadi kalau saudara masih merasa bahwa saya adalah gambar Allah, maka kita akan perlu untuk melakukan hal yang terbaik dalam hidup ini. Nah saudara, hari ini kita mau belajar satu topik, yaitu tentang kasih Allah di rumahku. Karena bulan ini kita membahas tentang bagaimana kita itu bisa bertumbuh di dalam keluarga. Dan hari ini saudara, kita mau belajar tentang kasih Allah di rumahku. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan nasihat yang sangat penting bagi kita orang percaya untuk hidup di dalam kasih. Dan tentu kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang berasal dari Allah, yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui Paulus, dan juga kepada jemaat-jemaat Tuhan yang waktu itu berada di Roma dan mereka mengalami penganiayaan yang begitu besar. Dan bagaimana Tuhan terus memberikan nasihat penting bagi mereka untuk hidup di dalam kasih Allah, terutama menghadirkan kasih Allah di dalam rumah kita. Nah saudara, kalau kita memperhatikan ayat pembacaan kita ini, mulai dari ayat yang ke-9 sampai 21, rupanya di sana ada 18 kalimat perintah. Dan dari 18 kalimat perintah itu, saudaraku, itu digunakan secara bergantian atau secara ada yang berulang-ulang, dan itu disebutkan sebanyak 30 kali. Jadi dalam sepanjang pembacaan kita ayat 9 sampai 21, kalau kita menyimak, di sana ada 18 kalimat perintah yang berkaitan dengan kasih Allah. Dan itu disebutkan sebanyak 30 kali. Apa saja itu? Kalimat perintah yang pertama itu hendaklah. Bisa saudara lihat dalam ayat yang ke-9 mengawali ayat pembacaan kita. Itu disebutkan sebanyak 3 kali. Lalu dikatakan bencilah. Masih ayat yang ke-9. Siapa yang harus dibenci? Yang harus dibenci adalah yang jahat. Perbuatan-perbuatan yang jahat, ya. Bukan orang yang kita benci, tetapi perbuatan-perbuatan jahat yang harus kita benci. Kemudian berpautlah. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di sana. Saya sudah lengkapi dengan alamat ayatnya. Kemudian janganlah atau jangan. Lalu biarlah. Layanilah.
Menangislah, arahkanlah, lakukanlah, hiduplah, berilah, dan kalahkanlah. Kalaupun mungkin ada yang kurang, mungkin karena pengalaman mata saya yang tidak bisa melihat semua, nanti Bapak Ibu bisa kembali mengkaji ulang. Mungkin masih ada beberapa kata perintah yang saya lupa, tetapi saya sudah bolak-balik dan saya dapatkan ada 18. Dan kalau mungkin nanti jemaah menemukan ada 19-20, silakan ditambahkan di catatannya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, berkaitan dengan nasihat untuk hidup di dalam kasih, ada 18 kalimat perintah yang harus kita lakukan. Dan di antara 18 kalimat perintah itu, kalau kita menyimak lebih dalam, rupanya ada 7 kali kalimat perintah yang bersifat negatif. Apa itu? Yaitu janganlah. Negatif bukan berarti sesuatu yang buruk, tidak. Tapi ini berbicara kalimat yang bentuknya ada yang perintah negatif dan ada yang perintah positif. Jadi ada 7 kali disebutkan kalimat janganlah. Lalu selebihnya itu adalah kalimat perintah yang bersifat positif. Di antaranya bersukacitalah dan seterusnya. Jadi kalau dia berbicara janganlah, berarti itu adalah kalimat perintah bersifat negatif yang juga kita kenal dengan istilah larangan. Jangan lakukan itu ya. Jangan bergerak, artinya dia dilarang untuk bergerak. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kasih Allah itu terus tinggal di dalam kehidupan kita atau di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, maka apa yang terjadi atau apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Allah itu? Di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan begini, hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Kalau saudara perhatikan ayat ini ada karena ada persoalan yang terjadi. Kalau kita mundur di dalam ayat sebelumnya, di dalam pasal 12, kalau saudara perhatikan ayat 6 sampai ayatnya ke-8, ini berbicara karunia-karunia rohani yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Jadi kita mundur sedikit Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali melihat tentang karunia-karunia rohani, di mana setiap orang yang percaya kepada Allah itu diberikan talenta atau karunia dan minimal 1 karunia. Lalu tujuan dari karunia itu untuk memuliakan nama Tuhan. Sama seperti ada orang yang punya karunia memimpin pujian, ya. Semuanya itu dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara, kalau Tuhan berikan kita karunia atau talenta, maka semuanya itu bukan berpusat pada diri kita. Semuanya itu berpusat kepada Allah yang telah memberikan karunia kepada kita, sehingga tidak ada di antara kita yang kemudian malas untuk melayani Tuhan. Tidak ada di antara kita yang kemudian malas untuk berbagi bagi orang lain, malas untuk menolong orang lain, karena juga ada karunia untuk berbagi kepada orang lain. Tetapi saudaraku, yang ditekankan di sini adalah jangan sampai
ketika engkau sudah punya karunia, mungkin ada yang punya satu, punya dua, dan seterusnya, ingat, semua karunia yang engkau miliki itu tidak akan ada artinya kalau engkau tidak memiliki kasih Allah. Amin. 1 Korintus 12 itu berbicara tentang karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus. Tetapi kalau kita maju di 1 Korintus pasal 13, di sana dijelaskan tentang kasih. Kenapa? Karena 1 Korintus 13 dan 12 juga sedang menjelaskan bahwa tidak ada gunanya kita punya karunia begitu banyak ketika semuanya itu tidak didasarkan pada kasih Allah. Seorang pemimpin, dia bisa memimpin dengan baik, tetapi tujuannya adalah untuk membuat kerajaannya semakin besar. Bukan kerajaan Allah yang terbesar, tetapi kerajaannya. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu berpusat kepada dirinya. Nah, perhatikan saudara, bukankah Allah sendiri yang telah mengasihi kita dan yang telah memberikan kasihnya kepada kita dan juga memberikan perintah kepada kita supaya setiap orang percaya yang sudah dikasihi oleh Tuhan dan menerima kasih itu dikatakan bahwa hendaklah engkau mengasihi Allah dan sesama. Jadi dikatakan bahwa ketika seseorang tidak memiliki kasih, maka dikatakan bahwa dia sebenarnya berdusta, pembohong. Nah saudara, apa yang terjadi dalam ayat bacaan kita ketika kita sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus dan kita percaya bahwa kasih Allah sampai hari ini itu tetap tinggal di dalam keluarga kita, sehingga yang terjadi adalah kita pasti mengasihi dengan tulus. Tulus ikhlas artinya tidak pura-pura, ya, benar-benar tulus. Dikatakan bahwa hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Ketika kita mengasihi pasangan hidup kita, maka kita mengasihi dia dengan tulus, mengasihi dia apa adanya. Sebagaimana waktu dulu kita pacaran, kita menerima dia apa adanya, ya. Karena saudara, bentuk tubuh kita itu akan semakin berubah, ya. Kecuali memang ada perawatan khusus lah, seperti para artis yang harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk membuat bagaimana penampilan mereka lebih menarik dan perut mereka tidak terangkat dan tidak terkiri, apalagi ke depan. Saudara, penampilan pasangan hidup kita tidak akan selamanya seperti dulu yang langsing, secara langsung. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih mau mengasihinya dengan tulus? Kenapa saudaraku? Karena kasih yang tulus itu sulit didapatkan, ya. Mungkin banyak orang yang bisa mengasihi orang lain, ya, dan ada sesuatu yang diharapkan. Tetapi saudara, perhatikan bahwa waktu Allah mengasihi kita, Dia benar-benar mengasihi kita. Bahkan dikatakan bahwa ketika Allah mengasihi kita, sebenarnya kita tidak layak untuk dikasihi. Kenapa? Karena keadaan kita yang berdosa. Dan Allah yang kudus itu sebenarnya tidak harus memberikan kasihnya kepada kita. Atau bagaimana mungkin Dia bisa memberikan kasihnya kepada manusia berdosa? Tetapi Bapak ini itulah kasih yang dimiliki oleh Allah. Justru di dalam keadaan kita yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan, justru Dia mengasihi.
Bagaimana kasih yang tulus ikhlas itu? Dikatakan bahwa dia membenci yang jahat. Ini berbicara perilaku, bukan berbicara orangnya. Ya. Kan kadang-kadang kita berkata, saya membenci kelakuannya. Membenci artinya tidak suka. Dan membenci artinya berharap bahwa kelakuan yang jahat itu bisa mati. Ya. Artinya kelakuan yang jahat itu bisa lenyap. Karena kita tidak suka dengan yang jahat. Dan dikatakan bahwa berpaullah atau berpalinglah pada yang baik. Apa itu? Mengasihi dengan tulus ikhlas. Itu dikatakan bahwa berpalinglah padanya. Karena itu adalah sesuatu yang baik, pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian ayat yang 10 dikatakan, hendaklah, ini masih kalimat perintah ya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Perhatikan Bapak Ibu, saling mengasihi sebagai saudara itu menggunakan istilah Philadelphia. Sama di sini yang punya anak nama Philadelphia atau punya keluarga nama Philadelphia. Philadelphia itu adalah persaudaraan sebagai saudara. Ya. Jadi kita ini adalah bersaudara di dalam Tuhan. Itu adalah kasih. Philadelphia. Dan dikatakan bahwa kamu saling, berarti bukan hanya satu, tetapi saling mengasihi. Dan perhatikan, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya selalu mendahului untuk mengasihi orang lain. Kita menghormati orang tua kita, itu sama yang kita mengasihi mereka. Lalu dikatakan ayat 11, janganlah kita tidak kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layani Tuhan. Jangan sampai kasih kita itu menjadi kendor. Tetapi dikatakan dalam ayat 11 bahwa biarlah terus roh kita menyala-nyala, sehingga kasih yang ada pada kita itu semakin kita kobarkan untuk kita berikan kepada orang lain. Dan ayat yang 12 dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Ini semua adalah hasil dari kasih yang tulus ikhlas kepada Allah dan kepada sesama, di mana kita akan terus bersukacita dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Kemudian kita sabar dalam penderitaan apapun yang kita alami, kita sabar. Kemudian di dalam kasih kita itu, saudaraku, dikatakan kita bertekun di dalam doa. Berarti ada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kemudian juga saudaraku, bahwa tidak juga kemungkinan dan memang harus kalau di dalam setiap doa-doa kita pun mendoakan orang lain. Kita mendoakan orang-orang yang kita kasih. Kemudian ayat ke-13, turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Jadi orang yang memiliki kasih yang ikhlas, saudaraku, maka di dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa dia juga akan tulus di dalam memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu didasarkan kepada hati yang tulus. Kenapa? Karena kasih kita kepada mereka bukanlah kasih yang kurang, bukanlah kasih yang ada apanya, tetapi kasih yang apa? Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi keluarga kita dengan kasih yang tulus? Apakah benar-benar kita mengasihi pasangan kita dengan kasih yang tulus ikhlas? Apakah benar-benar kita mengasihi orang tua kita dengan kasih yang ikhlas?
mengasihi mertua, mengasihi ipar kita, mengasihi semuanya yang kasih tulus ikhlas. Saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa hebat dalam pelayanan. Kita hebat di dalam berbagi, menginjak segala sesuatu dengan orang lain. Tetapi 1 Korintus 13 mengatakan bahwa kalau semuanya itu tidak didasarkan kepada kasih yang tulus ikhlas, maka dikatakan kita seperti gong yang gemericik. Coba bikin tong di sana, gong yang kosong. Tong yang kosong. Ya kan berbeda. Berbeda kan dalam berisi. Diangkat, mau ditokin tidak terlalu gemericik begitu. Kadang-kala tong yang gemericik itu waktu saudara itu akan membuat telinga menjadi sakit. Orang yang hidup di dalam kasih yang tulus ikhlas, maka dia akan selalu mengasihi orang lain tanpa harus diketahui oleh orang lain. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku, ada orang yang berkeluar-keluar, tetapi sebenarnya dia tidak melakukan. Ya. Berbeda dengan orang yang sungguh-sungguh melakukan, artinya mereka itu bermain di belakang layar tanpa diketahui oleh orang lain. Mereka terus berbagi kepada sesama. Ya. Jadi kasih yang tulus ikhlas itu adalah mengasihi yang tulus ikhlas adalah mengasihi dengan kasih yang didasarkan kepada kasih Allah yang telah dinyatakan kepada saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, harus kita ingat bahwa kasih Allah itu ada dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, mari kita mengasihi keluarga kita, mari kita mengasihi mereka dengan tulus ikhlas. Kemudian saudara, yang selanjutnya di dalam ayat yang ke-16 dikatakan begini, hendaklah kamu sehari berpikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkan dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kasih Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, maka kita bisa memahami orang lain. Dalam pengertian bahwa orang lain itu mungkin tingkat pemikiran, tingkat pemahamannya itu tidak sama dengan kita. Mungkin ada yang mereka tamat SD, tamat SMP, SMA, perguruan tinggi dan sebagainya, sehingga membuat tingkat pemahaman seseorang itu berbeda-beda. Apalagi kalau orang tua kita, mohon maaf, karena mereka hidup di kampung di zaman dulu, sekolah pun mungkin mereka tidak tamat SD. Kita harus memahami mereka sebaik. Jangan kemudian kita sebagai anak sudah punya titel yang tinggi, kemudian kita menganggap orang tua kita itu di bawah. Alkitab berkata bahwa hendaklah kamu saling sedikit dalam hidupmu bersama. Bagaimana kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Pasangan itu bisa memahami pasangannya dengan benar, tidak memaksakan kehendak. Yang mungkin kasihan dan kita pemahaman sudah seperti itu, kemudian kita paksakan dia untuk memahami hal-hal yang tinggi. Bagaimana mungkin? Kita saudaraku harus memahami orang lain. Dan dikatakan bahwa janganlah berpikiran yang coba, artinya di dalam kita memahami orang lain, jangan sampai membuat kita itu menjadi pribadi yang sombong. Artinya kita menganggap diri kita itu lebih dari orang lain, sehingga dikatakan bahwa janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Artinya teruslah mengasihi mereka, teruslah pahami keadaan mereka, karena dengan mereka pun kita bisa belajar. Bukankah
Kehidupan kita ini adalah proses pembelajarannya, adalah sekolah bagi kita. Jadi setiap kita berjumpa atau berhadapan dengan orang lain, Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya kita itu sedang dalam proses pembelajaran. Makanya di dalam pelayanan Bapak Ibu kami itu selalu untuk mengerti pribadi-pribadi orang. Kami harus mengerti bagaimana karakter orang ini, ya. Kami harus mengerti bagaimana ketika kita berbicara dengan orang ini. Lalu kami harus belajar bagaimana respon dia ketika kita menyampaikan sesuatu. Waktu kita menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang lunak, apakah dia menerima dan mengerti? Lalu kemudian kalau kita menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang agak naik, ngegas, bukan berarti marah, bagaimana responnya? Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita pun harus belajar memahami orang lain, ya. Jangan sampai dikatakan bahwa kita menganggap diri lebih pandai dari orang lain. Meskipun kami serius adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan secara mulainya, tetapi kami pun harus terus saling memahami, ya. Karena laki-laki dan perempuan itu punya karakter yang berbeda, apalagi sesama laki-laki. Saudara, meskipun dia sekandung, satu bapak satu ibu, itu punya karakter yang berbeda. Apalagi beliau yang saya mengambil dia ketika umur 23 tahun. Beliau telah diproses dibentuk di dalam keluarga besar waktu itu. Sudah bertanam pemahaman-pemahaman yang ada, dan saya menerima dia dan harus masuk. Itu tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sehingga kan kadang-kala ada ribut-ribut sedikit di dalam rumah tangga. Tetapi ributnya jangan sampai lewat ayam berkokok atau ayam terbenam, matahari terbenam. Kenapa? Karena Tuhan bilang kalau sudah lewat matahari terbenam, kadang-kala ada sesuatu yang tidak baik akan masuk. Iblis bisa bekerja sehingga kasih kita akan semakin tinggi. Apalagi saudaraku, di dalam kita berjemaat di sini, kita itu pun dari karakter yang berbeda-beda, dari budaya yang berbeda-beda, dari tingkat pendidikan yang berbeda-beda, dari pekerjaan yang berbeda-beda. Tapi ingat, jangan sampai yang berbeda-beda itu mencelakakan kita, tidak. Perbedaan yang kita miliki di gereja kita di sini seharusnya membuat kita semakin hari semakin memahami orang lain. Bapak Ibu, memang ada orang yang kalau diajak bercanda asli, ya. Tetapi ada orang yang ketika diajak bercanda dia bisa marah. Dan yang orangnya lagi, ada orang yang suka ajak kita bercanda, tetapi dia cepat marah. Nah, ini berbahaya. Ada orang yang bercanda asik, kemudian ada juga yang diajak bercanda yang marah, gitu. Artinya bahwa kita harus saling memahami keadaan masing-masing. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kasih Allah tinggal di dalam keluarga kita, maka kita terus diajar untuk bagaimana kita memahami orang lain. Bagaimana kita bisa memahami karakter anak-anak kita, ya, dan sebagainya. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi juga jangan sampai kita mau dipahami terus, sampai kita tidak mau memahami orang lain, sehingga kita tidak mau berpikir apakah kata-kata saya ini membuat orang sakit atau bagaimana. Apakah ketika lagu saya ini membuat orang lain tidak sejahtera atau bagaimana? Ya. Hidup kita juga harus selalu dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa saling memahami di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam keluarga. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Ingat, karena kita telah menerima kasih Allah.
Allah telah memberikan kasih-Nya kepada kita, yang juga kadang-kadang manusia itu sulit untuk dipahami. Yang seringkali kita membuat Tuhan marah, dan pada akhirnya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi saudara-saudara Tuhan, mari kita memahami keadaan dengan berbaik mengasihi. Kasih dari Allah yang menjadi dasar bagi kita untuk bisa memahami keadaan orang lain. Kemudian saudaraku yang terakhir, di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Perhatikan ayat yang ke-17 dikatakan begini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi sekarang di dalam ayat yang ke-17, saudara, kita masuk ke dalam perintah yang negatif, yaitu larangan. Apa yang dikatakan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Membalas artinya memberikan sesuatu kepada orang lain, karena Dia pun telah memberikan sesuatu kepada kita. Ketika si A memberikan sesuatu kepada saya, dan saya memberikannya umpamanya hadiah, dan ketika saya kemudian balik memberikan hadiah kepada dia, itu adalah cara saya, saudaraku, untuk membalas apa yang telah Dia berikan kepada saya. Nah, apa maksudnya? Ketika seseorang dikatakan itu melakukan sesuatu yang tidak baik bagi kita, maka berbeda dengan tadi ketika orang memberikan sesuatu yang baik bagi kita balas memberikan yang baik. Tetapi waktu orang melakukan sesuatu yang tidak baik bagi kita membalasnya bukan dengan memberikan yang tidak baik, tetapi dikatakan bahwa berikanlah yang baik, bahkan yang terbaik sekalipun, meskipun memang situasinya sangat sulit, saudara. Gampang tidak mengampuni orang lain, susah. Gampang tidak memaafkan orang lain, susah. Mungkin kita berpikir bagaimana mungkin saya bisa mengasihi dia, sedangkan dia itu sudah melakukan begitu banyak kesalahan yang mungkin sudah apa namanya, tanda-tanda peringatan bagi dia. Nah, saudara Tuhan, dikatakan bahwa lakukanlah, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi yang dilakukan adalah lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Jadi semua itu bergantung kepada kita. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Artinya apa, saudaraku? Bahwa kasih Allah di dalam rumah kita atau di dalam diri kita membuat kita bisa berdamai dengan semua orang. Membuat saya dan saudara bisa berdamai dengan semua orang. Ya. Kata-kata tadi Bapak Ibu bahwa secara hukum manusia itu sulit untuk bisa berdamai. Secara hukum manusia itu sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tetapi mari kita memakai hukum kasih, bahwa tidak ada yang suka, tidak ada yang sulit ketika kita benar-benar sudah mengalami kasih Allah. Tidak ada yang suka bagi kita untuk kita lepaskan kepada orang lain, termasuk pengampunan. Kalau saya sungguh-sungguh telah mengalami kasih Allah,
Ketika hati saya benar-benar telah dibaharui oleh kasih Allah, sehingga saya tidak tega untuk melihat orang lain itu hidup di dalam keadaan yang terus merasa bersalah karena saya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 19 dan 20 mengatakan, saudara-saudara yang terkasih, berbicara kita orang percaya, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat konteks kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu, mereka berada di bawah kepemimpinan Kekaisaran Romawi yang pertama. Mereka itu mendapatkan penganiayaan. Kenapa? Karena iman mereka. Lalu juga mereka mendapatkan penindasan dari pemerintahan pada waktu itu. Sehingga saudara terkasih dalam Tuhan, kita ingat waktu ketika kota hancur terbakar, orang-orang percaya, orang yang Kristen yang tertuduh membakarnya, sehingga banyak di antara mereka yang kemudian terbunuh, saudara. Dan juga di dalam kehidupan mereka pada waktu itu mengalami penganiayaan yang berat. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan kepada pemerintah waktu itu yang punya otoritas yang kuat? Tidak mungkin. Dan juga bagaimana mungkin mereka bisa melawan orang-orang lain yang menganiaya mereka? Berapa? Tidak mungkin. Yang Tuhan sampaikan kepada mereka, janganlah kamu menuntut pembalasan. Susah waktu itu mereka mau melawan pemerintah. Hari ini pun saya tidak sedang mengajar jemaat untuk melawan pemerintah. Saya mengajarkan atau terus mengingatkan kita untuk tunduk dan taat pada pemerintah, karena pemerintah adalah wajib Tuhan di tengah-tengah kita. Saudara yang dalam Tuhan, di dalam keadaan dan situasi di mana mereka benar-benar mengalami keputusasaan, Tuhan berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Sudah bertambahnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang, tetap menjadi geram, tetap menjadi galau dan terang, meskipun keadaan tidak baik. Lalu dikatakan bahwa jangan menuntut pembalasan, artinya inilah ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa segala apa yang kita lakukan itu akan mendapat ganjaran dari Allah sendiri. Tetapi Tuhan mau bagaimana kita sebagai orang-orang percaya tetap hidup di dalam kasih. Dengan cara bagaimana kita bisa berdamai dengan semua orang. Semua orang akan terkecuali, mau orang percaya maupun tidak percaya. Kepada orang-orang percaya kita mengasihi mereka, kepada saudara-saudara kita sebangsa, ya, sebangsa setanah air, lingkungan di mana kita berada, Tuhan bilang berdamai dengan mereka. Sehingga kalau itu kehadiran kita di lingkungan di mana kita berada, kita tidak boleh menutup diri. Kita mesti berbaur dengan masyarakat yang ada dan menghasilkan damai sejahtera di sana. Ayat 20 sangat menarik. Jika sebelum lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan perbuatan demikian kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini salah satu cara kita berdamai dengan semua orang, meskipun keadaan sulit, situasi sulit, meskipun kita melihat bahwa tidak mungkin saya bisa berdamai dengan dia, tapi ingat, hanya dengan kasih Kristus yang sudah ada di dalam hidup kita yang membuat kita bisa berdamai dengan orang lain. Dan ayat yang terakhir 21, janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan orang percaya harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup berdamai dengan semua orang.
Nah, saudara kita sedang Tuhan. Kasih Allah di dalam rumahmu itu yang pertama. Yang pertama, kita mengasihi dengan tulus ikhlas. Yang kedua, kita bisa memahami orang lain. Dan yang ketiga,